Selamat malam, nama saya Zefa John Poltak, Panggabean NPM 1917-05-1070 dari kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas teori bahasa dan otomata. Pembahasan. Pertama kita akan membahas tentang pengertian finite state machine, prasyarat finite state machine, lalu jenis FSM, lalu kelebihan dan kekurangan FSM, lalu teknik pemodelan FSM, lalu implementasi finite state machine. Pertama, pengertian finite state machine. Finite state machine atau kadang disebut finite state automata adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal berikut, yaitu ada state atau keadaan, ada event kejadian, dan action atau aksi. Diagram finite state machine. Yang pertama, lingkaran menyatakan state. Lingkaran diberi label sesuai dengan nama state tersebut. Adapun pembagian lingkaran adalah pertama ada lingkaran bergaris tunggal berarti state sementara, lalu lingkaran bergaris ganda berarti state akhir. Seperti ini contohnya. Ini bergaris tunggal ini sementara, lalu yang ganda ini bersifat state akhir. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, anak panah menyatakan transisi yang terjadi. Label anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lain. Satu anak panah diberi label start untuk menyatakan awal mula transisi dilakukan. Di sini kita bisa lihat anak panahnya. Ini awal mulanya, lalu di sini terjadi event atau action. Di sini juga terjadi event action. Ya, pokoknya di sini awalnya. Terdapat beberapa simbol yang biasa digunakan dalam pemodelan finite state machine, di mana diantaranya yaitu ada key yang berarti himpunan state, ada sigma yang berarti himpunan simbol input, lalu di sini ada alpha yaitu fungsi transisi, lalu di sini ada S yaitu state awal atau kedudukan awal, di sini ada F yaitu himpunan state akhir. Prasyarat finite state machine. Yang pertama, simbolnya yaitu ABC 0123 dan lain-lainnya. Yang kedua, alfabet, yaitu di sini ada dalam kurung AB yang dikelompokkan, lalu koma dalam kurung DEF, koma dalam kurung 0,1, 2 dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada string, yaitu AB 01, lalu AA, AB, 01, 11, dan lain-lainnya. Di sini ada language yaitu bahasa. Di sini seperti kita lihat di sini bahasa ini maksudnya keterangan. Di sini sigma yaitu 0,1, kemudian L1 sama dengan 00,01,10,11. Set semua string dengan panjang 2. Di situ lalu ada L2 dalam kurung 000,001,001,001,100,101,110,111. Ini adalah set string yang dengan panjang 3. Lalu di sini ada L3 sama dengan 0,00,001,000,001,000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 
himpunan berhingga dan L3 adalah himpunan tak terhingga. Yang kelima, di sini ada power of sigma. Di sini syaratnya itu sigma sama dengan 0,1, lalu sigma 0 set semua string dengan panjang 0, lalu sigma 1 set semua string dengan panjang 1, contohnya 0,1, lalu sigma 2 set semua string dengan panjang 2, contohnya 00, 01, 10, 11, lalu sigma 3 set semua string dengan panjang 3, di 000, 001, 010, 011, dan seterusnya. Lalu sigma n himpunan semua string dengan panjang n. Yang keenam, cardinality, jumlah elemen dalam suatu himpunan dikenal sebagai kardinalitasnya.
Yang ketiga itu jenis finite state machine. Di sini kita lihat di sini di paling atas ada finite automata, lalu dicabangkan ke finite automata with output, lalu finite automata with output cabangkan ke more machine dan merely machine. Lalu di sebelahnya cabang kedua finite automata without output dicabangkan ke DFA, NFA dan ENFA. Finite automata with output. 1. More machine. More machine adalah tipe dari FSM di mana output dihasilkan dari state. Pada gambar di atas mencontohkan di mana state mendefinisikan apa yang harus dilakukan. Brownlee 2010. Keluaran pada more machine diasosiasikan sebagai state. Arianto 2004. Di sini bisa kita lihat di sini ada current state, lalu dalam keadaan off. Nah, lalu di sini ada transition dari off menjadi nyala. Di sini kita lihat apply power to globe, ini ada action yaitu dimana kita melakukan switching. Nah, setelah itu di sini input turn naik on directive, lalu setelah itu kita mematikan, dilakukan transition lagi lalu menjadi mati. Yang kedua, merely machine berbeda dengan more machine, di mana keluarannya merupakan hasil dari transisi antar state. Brownlee 2010. Keluaran pada merely machine diasosiasikan sebagai transisi. Arianto 2004. Finite automata without output. Di situ ada DFA, deterministic finite automata. DFA adalah model komputasi paling sederhana, ini memiliki memori yang sangat terbatas. Setiap DFA dapat didefinisikan menggunakan 5 tupel yang diberikan sebagai key, sigma, key O, F, dan O. Dimana key sama dengan semua bagian state, sigma sama dengan masukan, key O sama dengan state awal, F sama dengan state akhir, lalu O strip yaitu fungsi transisi yang memetakan key kali sigma sama dengan menjadi key. Contohnya diberikan diagram DFA sebagai berikut, dimana key sama dengan ABCD, sigmanya yaitu 0 dan 1, key O-nya yaitu A, yaitu state awal, lalu F-nya state akhir yaitu D, lalu di sini ada alpha yaitu fungsi transisi yang memetakan key kali sigma menjadi key. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya yaitu untuk yang A yang masukan 0 itu yaitu ada C dan masukan 1 ada B. Lalu untuk bagian B untuk masukan 0 ada D, untuk masukan 1 ada A. Lalu di sini ada C, untuk masukan 0 ada A dan 1 ada D. Lalu untuk state D untuk bagian masukan 0 ada B, lalu masukan 1 ada C. Kelebihan dan kekurangan finite state machine. Pertama, sederhana sehingga mudah diimplementasikan. Yang kedua, kelebihannya yaitu bisa diprediksi responnya. Yang ketiga, komputasinya ringan. Yang keempat, relatif fleksibel. Yang kelima, merupakan metode AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem. Yang keenam, mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Kekurangannya dari finite state machine yaitu pertama ada karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai. Yang kedua, implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Yang ketiga, sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa dikomposisi menjadi state. Yang keempat, kondisi untuk transisi state adalah tetap. Yang kelima, teknik pemodelan finite state machine. Teknik pemodelan finite state machine ada beberapa teknik pemodelan abstrak yang bisa digunakan untuk membantu definisi atau pemahaman dan desain dari FSM. Mayoritas teknik ini berasal dari disiplin ilmu desain atau matematika. Lee 1998. Yang pertama adalah diagram transisi state, juga dikenal sebagai diagram gelembung, menunjukkan relasi antara state dengan input yang menyebabkan transisi state. Yang kedua, diagram pengambilan keputusan state, aksi, diagram layar sederhana dengan tambahan gelembung yang menunjukkan pengguna terhadap input. Yang ketiga, diagram grafik state adalah salah satu bentuk dari notasi WML yang berfungsi untuk menunjukkan sifat individu dari objek sebagai nomor state dan transisi dari state tersebut.
Yang keempat, analisis hierarki pemerintah. Meskipun tidak seperti state, ini merupakan teknik dekomposisi perintah yang melihat dari sudut pandang bagaimana caranya perintah dibagi jadi stub, perintah, dan urut sesuai urut kejadiannya. Yang keenam, implementasi finished state machine. Ada beberapa bentuk implementasi FSM, diantaranya yang pertama adalah naive approach, kedua state transition table, yang ketiga embedded rules. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.